Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ripan dan Putri. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau nge-share bagaimana cara install Windows terbaru, yaitu Windows 11. Nah, di sini teman-teman harus menyiapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, flash disk yang ukurannya itu di atas 4 GB, yaitu 8 GB atau seterusnya. Yang kedua itu ada aplikasi Rupus. Nah, Rupus ini fungsinya untuk merubah flashdisk yang akan kita gunakan sebagai CD untuk file ISO-nya nanti gitu sih. Ini sebagai fungsinya pengganti kayak gitu, teman-teman. Nah, memang untuk Windows 11 ini baru banget keluar dan ini pun masih versi developernya gitu. Oke, yuk kita langsung ke tutorialnya. Nah, di sini kalian harus tancapkan flashdisknya ke flashdisknya, lalu buka aplikasi Rupus, lalu kemudian kita pilih select untuk memilih file ISO-nya. Nah, oke, sekarang kita klik, lalu kita open. Nah, dia otomatis ngerender sendiri, lalu kita klik start. Nah, kalau muncul pop-up seperti itu, kita klik yes. Dan kemudian kita tunggu sekitar 15 menit. Nah, di video ini saya percepat. Oke, teman-teman, di sini kita hampir selesai untuk proses bootable. Jadi ini namanya itu proses bootable. Nanti kita tunggu sampai 100 dulu, kemudian nanti kita lanjut ke step berikutnya. Oke, teman-teman, kita udah selesai, lalu kita klik close, lalu kita akan balik lagi ketika sudah muncul di bagian Windowsnya. Oke, teman-teman, ini kita udah masuk ke bagian Windowsnya. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita mau install Windows 11 gitu. Jadi memang tampilannya hampir mirip dengan Windows 10 dikarenakan memang base-nya sendiri ini masih menggunakan Windows 10, teman-teman, karena ini masih versi developer gitu. Oke, ini pilihan opsional pertama. Kita mau dipilihkan mau bahasa apa. Nah, ini saya default aja. Kita klik next. Oke, selanjutnya kita pilih yang install now. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan muncul tampilan di mana diminta untuk serial code. Nah, ini kita pilihnya I don't have a product key aja. Kita klik. Nah, di sini kalian akan di pilihan opsional ya. Kalian mau menggunakan Windows 11 yang untuk seperti apa? Kalau saya sih lebih ke Pro ya. Saya lebih nyaman ke Windows yang Pro gitu. Jadi saya pilih yang Windows 11 Pro. Kita klik next. Oke, di sini kita centang aja yang I accept. Oke. Lalu kita next. Nah, di sini kalian akan dipilihkan menjadi dua opsional kembali. Nah, yang bawah itu kalian diminta untuk menghapus data yang ada di C sebelumnya dan diminta buat partisi baru gitu. Nah, banyak orang yang belum tahu di sini bahwa untuk 1 giga itu di sini ditulisnya 1024, teman-teman. Jadi bukan 100, bukan. Jadi harus 1024 atau kalau mau 3 giga 3024. Jadi intinya kalau mau genap itu harus 024 gitu. Oke, saya sudah buat partisinya sebesar 30 giga, lalu kita next. Nah, ini akan menjadi wadah untuk Windows 11 nya ini gitu. Nah, setelah di next kita harus nunggu lagi karena ini tetap saya percepat. Tapi kalau misalnya normalnya sih sekitar 15 menit, teman-teman. Sekitar 15 sampai 20 lah.
Oke, ini sudah hampir selesai. Nah, kalau misalnya sudah muncul seperti ini, kalian cabut flashdisknya ya teman-teman. Kalian cabut, karena kalau nggak dicabut itu pasti balik lagi ke step awal gitu. Harus cabut aja nggak apa-apa. Nah, setelah dicabut nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lagi-lagi ini saya percepat kembali. Nanti nah, ini merupakan tampilan untuk Windows 11. Keren kan? Nah, ini merupakan tampilan baru sih, atau gebrakan baru dari pihak Microsoft. Nah, ini kita diminta opsional lagi dari negara mana yang kita pilih. Ya, itu suka-suka kalian ya. Kalau misalnya kalian ngerti bahasanya silahkan, tapi ya saya milih seperti biasa aja di United States. Lalu kita klik yes. Oke, di sini kita dipilihkan mau menggunakan versi keyboard yang dari negara mana. Kalau saya US aja. Lalu di sini mau menambahkan layout lagi, kalau enggak di skip aja. Nah, di sini ada proses pengecekan ya. Memang agak lama sih kalau memang nggak dipercepat. Nah, di sini teman-teman juga ada opsional kembali. Ini tuh mau digunakan untuk personal atau kerja atau untuk sekolah gitu. Maksudnya ini untuk instansi ya, yang bawah tuh instansi kerja ataupun persekolahan gitu. Jadi saya pilih yang personal aja. Nah, di sini kalian kalau misalnya punya akun Microsoft silahkan isi, tapi kalau misalnya enggak, kalian pilih yang sign in option. Jadi sign in option gitu. Nah, lalu pilih yang open account. Oke. Nah, di sini kalian pilih yang limited experience aja. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan nama untuk laptopnya. Kalau saya ya nama sendiri aja. Ini bisa tergantung, opsional, bebas. Nah, di sini juga kita diminta untuk mengisikan password. Kalau saya enggak sih, enggak diisi maksudnya. Oke, untuk ini kita klik next aja. Nah, teman-teman, di sini ada hal yang unik yang akan terjadi setelah ini, yang akan membuat kita teringat masa lalu. Nah, ini tuh mengingatkan kita ketika kita waktu dulu masih main PS2. Nah, ini tuh ketika kita waktu masukin CD itu, CD CPS, tampilannya kayak gini. Bener nggak? Nah, gitu. Jadi waktu saya install ini pun sama gitu. Keingetnya waktu zaman dulu kan, waktu masih main PS2 gitu kan sama teman-teman. Nah, gitu. Nah, teman-teman, di sini juga memang lama ya, sekitar mungkin 15 menit. Jadi kalian jangan berpikir bahwa gagal gitu. Ini akan berhasil, hanya saja agak lama gitu. Memang agak lama, ini pun sudah saya buat videonya sesingkat mungkin, tapi memang lama teman-teman gitu. Jadi kalian nggak usah panik atau gimana, oke? Oke, sebentar lagi akan muncul. Nah, ini merupakan tahap akhir penginstalan Windows 11. Jadi ginilah teman-teman untuk tampilan Windows 11 ini. Jadi memang menurut saya sih ini perpaduan antara Windows dan Mac OS gitu. Atau kalau misalnya yang nggak tahu Mac OS itu apa, itu merupakan sistem operasi Apple gitu. Jadi kalau kalian punya MacBook atau entah itu MacBook Pro atau yang gimana, pasti ada Mac OS-nya. Nah, mungkin ini hampir mirip sih. Jadi entahlah ini Microsoft tuh kayaknya lebih ada desain kayak gitunya sih. Nah, di sini juga untuk file explorer-nya ada sedikit perubahan teman-teman.
dan ini saya suka atas perubahannya. Nah, jadi memang menurut saya ini lebih condong ke arah macOS gitu. Hampir-hampir mirip dan ya enak aja dilihat gitu. Lebih modern menurut saya sih. Simple, modern. Lalu untuk perpindahan desktopnya pun, jadi kalau dulu kita di Windows 10 atau 7, 8 itu kita pasti CTRL tab agar cepat. Nah, kalau di sini itu di sebelah kanan ikon search atau kaca loop itu kayak CTRL tab, tapi nggak perlu kita klik itu gitu. Jadi tinggal kita klik aja, nanti kita dipilihkan mau ke desktop yang 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, ini memang sangat menguntungkan bagi orang yang kerjanya di bidang desain gitu ya. Jadi berganti-ganti aplikasi itu sangat-sangat multitasking lah kayak gitu. Nah, di sini saya coba untuk cek di settingnya apakah memang masih sama dengan Windows 10 atau memang sudah diupdate nih oleh pihak developernya. Oke. Oke teman-teman, ternyata masih sama ya. Tapi saya juga nggak tahu ketika next update itu berubah atau enggak. Tapi memang secara kebanyakan mungkin sekitar 60% ini masih menggunakan base dari Windows 10 gitu. Kayak gitu. Tapi saya salut sih, maksudnya baru berapa persennya aja, mungkin sekitar 30%-nya juga udah memberikan efek berbeda dibandingkan Windows 10 gitu. Ya intinya sih membuat kemudahan untuk kita sih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian videonya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang belum tanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih.